Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasibu qabla an tuhasabu wa zinu qabla an tuzanu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama dan yang paling utama pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih tetap melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan dan nikmat kenyamanan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa meninggalkan segala aktivitas yang telah kita lakukan dan melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan setiap ayunan langkah, baik kaki ataupun tangan kita yang kita gerakkan menuju kepada masjid ini, segala kebaikan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya setiap langkah baik kaki ataupun ayunan tangan, kedua tangan kita, insya Allah itu semuanya di samping akan diberikan pahala, juga akan melepaskan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Baik disengaja ataupun tidak disengaja, setiap manusia tentunya pasti dari Jumat yang telah lewat sampai Jumat yang sekarang ini pasti banyak sekali kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tapi insya Allah dengan kehadiran kita di tempat ini, dengan mendengarkan khutbah, tidak ngantuk dan tidak tidur secara sempurna, insya Allah akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, khatib berwasiat bil khusus kepada pribadi khatib, mari kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Karena itulah takwa itulah yang akan menyelamatkan manusia baik di dunia sampai ke alam akhirat nanti. Ingat bahwa perjalanan manusia jangan dianggap enteng. Kita diciptakan oleh Allah sebagaimana yang difirmankannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalil yang paling utama yang harus kita renungkan, harus kita masukkan ke dalam hati kita, bahwa tidak semestinya Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Kita yakin bahwa dari kita adalah manusia yang sempurna, yang berbagai macam apapun yang telah diciptakan oleh Allah, manusia dapat menikmatinya. Ya, mudah-mudahan kita selaku manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia itulah yang akan menyelamatkan dari kehidupan dunia sampai akhir. Dan tentunya sangat rugi sekali, sangat menyesal sekali dia dijadikan oleh manusia, dia kubur kepada Allah. Sebagai orang Islam tidak mau bertakwa beribadah kepada Allah, maka itulah orang-orang yang akan menyesal baik di dunia terutama di alam akhirat nanti ya. Sehingga dengan kesabaran kita melaksanakanlah perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Apabila kita sudah mampu melaksanakan perintah Allah, tanamkanlah dalam diri kita mukhlisin lahuddin, untuk senantiasa ikhlas dalam menjalankan agama kita yang telah diridhoi dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ingin pujian, bukan karena kita mempunyai jabatan dan lain sebagainya. Kita resmi, mestinya kita tetap menanamkan rasa keikhlasan, karena ikhlas itulah insya Allah segala amaliyah manusia itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ada embel-embelnya, rajin berjamaah karena ingin dipuji orang, karena ingin sesuatu hal, maka pasti amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini di dalam bulan Muharram, kita tahu bahwa kita telah meninggalkan tahun sebelumnya 1441 Hijriah. Kita tidak tahu amal kita apabila amrudat diterima atau tidak.
tergantung daripada penilaian Allah dan tergantung kepada hati kita. Mudah-mudahan saja apabila kita mampu beramal tetapi di situ tidak ikhlas, mudah-mudahan diikhlaskan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu juga amaliyah kita banyak kesalahan-kesalahannya. 1 tahun 256 hari, kalikan berapa menit, berapa jam, itu kita tidak akan bisa menghitungnya. Ya, manusia memang suka lupa. Tetapi mudah-mudahan segala kesalahan-kesalahannya di tahun sebelumnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita pada tahun ini, tahun baru ini yang dikatakan tahun baru Hijrah. Hijrah artinya pindah. Kalau dulu Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah, kalau kita secara hijrah manawi adalah mari kita untuk meningkatkan amal ibadah kita dari mulai malas menjadi rajin. Mulai dari jarang baca Quran menjadi sering baca Quran. Malas tahajud jadi rajin tahajud. Malas duha kita gunakan waktu pagi berduha, ibadah kepada Allah. Jadi bentuk-bentuk apabila ada kenaikan, ada penambahan amal, maka itulah dikatakan hijrah. Pada hari ini mudah-mudahan lebih baik daripada hari sebelumnya. Bulan ini mudah-mudahan lebih baik daripada bulan sebelumnya. Tahun ini pun juga sama. Ya, mudah-mudahan di tahun 1442 Hijriah kita lebih baik lagi dalam segala hal. Baik iman kita, baik ilmu kita, baik pikiran kita, hati kita, ekonomi kita. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lenyapi, kemarin pagi saya melihat di televisi ada ledakan gas di Bengkel Las Binjai. Di situ banyak yang meninggal dunia. Yang aneh lagi ketika itu ada motor yang lewat kemudian mati. Itu kan secara al-mautu yati baghtatan. Maut itu datangnya secara tiba-tiba. Sedang berkendara kemudian gas meledak, mati dia. Nah, inilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Gunakan umur kita, usia kita. Karena apabila sudah mata kita sudah tidak bisa melihat, otak kita sudah ditutup oleh Allah, semuanya tidak bisa bergerak meskipun punya kaki, maka itulah kesempatan yang terakhir. Tidak ada lagi kesempatan. Kamang mumpung kita masih diberikan kesehatan, kekuatan bisa bergerak dan lain sebagainya, ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dimanapun saja, bukan hanya di masjid saja beribadah. Di rumah apabila nyantai sambil nonton TV kan bisa baca sholawat, istighfar, bisa saja. Yang penting hati kita eling, ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kamu kepada Allah, jangan disia-siakan waktu itu. Supaya kita tidak rugi, kata Allah. Dan Allah mah tidak akan rugi atau ibadah oke sebetulnya mah. Cuma yang rugi adalah manusia itu sendiri. Bagaimana kalau misalnya di suatu daerah banyak orang yang jahat, tidak banyak orang yang beriman kepada Allah, yang rugi daerah itu sendiri, masyarakat itu sendiri, ya. Karena kalau manusia jahat itu lebih jahat daripada binatang buas, ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita berada di tempat yang masih banyak orang-orang yang beriman kepada Allah, melaksanakan sholat berjamaah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu penolong, salah satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, kata Allah, hendaklah diri kita itu memperhatikan diri kita masing-masing, bukan orang lain, diri kita, nafsun itu. Untuk apa? Untuk menghadapi hari esok. Hari esok itu adalah menurut para ulama ilmu tafsir adalah menghadapi alam akhirat nanti. Karena kita tidak tahu. Karena masih hidup di alam dunia. Begitu masuk ke alam barzakh dengan adanya kematian, barulah di situ menyadari. Ya. Sehingga orang-orang
banyak orang-orang yang menyesal setelah dia berada di alam barzakh. Ketika dia melihat amal sodakohnya, dia merasa menyesal. Kenapa dulu saya beramal sodakohnya sangat sedikit? Ya. Kalau dia rajin baca Quran, kok kenapa setiap harinya saya tidak menghatamkan Al-Quran, tahajud dan lain sebagainya. Andai kata aku tahu pahala yang diberikan oleh Allah, pengennya dia kembali lagi kepada alam dunia. Tetapi tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena apa khotib berkata begitu? Karena kita tidak ada jaminan. Jaminan apa yang diperoleh oleh kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala? Beribadah kadang-kadang kurang ikhlas, ya. Berteman, bersahabat, diomongan wae dan lain sebagainya. Sementara kita sebagai orang-orang yang beriman harus kasih dan sayang, saling menghormati, saling menyayangi. Tapi hidup kita bisa sholat mah, tapi kadang-kadang dengan tetangga pasyawai dan lain sebagainya. Mungkin Islamnya kan gak diamalkan, Qurannya itu tidak diamalkan. Mari kita gali kembali dan cari kembali dan amalkan kembali sedikit demi sedikit lah apa yang berada di dalam Al-Quran. Karena apa? Al-Quran adalah kita tahu sebagai petunjuk, pedoman. Jangan lihat baca-baca lagi yang lainnya, gitu ya. Kita sebagai orang Islam sudah sampai berapa perintah-perintah dalam Al-Quran yang telah kita laksanakan? Tidak ada sebetulnya. Kalau kita sadari itu tidak ada, gitu ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan sebagian malam bangunlah kamu untuk sholat malam. Apakah sudah? Tadi malam ada yang tahajud? Saya yakin tidak ada, gitu. Jarang ya, gitu ya. Tetapi apabila kita sudah dilaksanakan, alhamdulillah, itu karunia. Itu karunia yang diberikan oleh Allah, membisikkan kepada hati kita untuk bangun tengah malam. Sementara banyak orang yang belum dikasih itu. Kalau kita kan nggak niatnya kan itu, ya. Karena capek dan lain sebagainya. Kalau niat capek ya semuanya capek. Manusia itu tidak ada yang capek. Nu nganggur capek, nu digawe komo, semuanya tidak ada yang capek manusia itu. Orang beriman, orang kafir, semuanya juga sama capek. Nama juga hidup di alam dunia. Tetapi apabila kecapean kita terus beribadah kepada Allah, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses dunia sampai akhirat. Ya, untuk menghadapi hari esok itu. Sebab apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membeberkan, Maha mengawasi segala apa-apa yang kita kerjakan. Segala yang kita kerjakan, yang dibisikkan baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi dalam hati kita, Allah Maha tahu. Tapi kadang-kadang kan manusia suka berbohong, bersilat lidah dan lain sebagainya. Tetapi Allah Maha mengetahui, ya. Dari mulai hati kita, pikiran kita, semuanya. Mari kita apabila ada pikiran-pikiran kita, hati-hati kita yang kotor-kotor, ya kita sedikit-sedikitlah belajar untuk membersihkan. Bukan berarti saya juga bersih, tidak, gitu ya. Kita berusaha terus untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kita. Karena orang yang sukses itu bukan orang yang istilah yang tidak ada masalah, tetapi orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah. Hasibu qabla an tuhasabu, katakannya Nabi. Hisab, hitung diri kita, setiap harinya amal apa yang telah kita kerjakan. Qabla an tuhasabu, sebelum dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Benar. Hari ini, bulan ini, minggu ini, bulan ini, sarwa we jeung kitu, bagaimana tidak ada peningkatan. Sehingga pantaslah para nabi dan rasul, para sahabat, orang-orang yang ahli ibadah itu setiap harinya keimanannya itu meningkat. Karena apa? Belum pernah turun keimanannya. Berbeda dengan kita, mun turun drastis turun nanti, ya. Tapi kalau meningkat, saeutik ningkatna. Ya. Kemudian wazinu qabla an tuzanu, timbang amal kita
Artinya timbang-timbanglah. Nah loba gorengna atawa loba baikna, ya. Loba baiknya ataupun loba buruknya, loba salahnya atau loba solehnya, itu perlu ditimbang-timbang. Timbang-timbang kita ini dalam rangka kita mengisi tahun baru 1442, meskipun sekarang ini Yaumut Tasu'a, hari yang ke-9 di bulan Muharram. Bagi yang berkenan, khatib juga mengajak mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa Asyura, puasa 10 bulan Muharram, yang di situ adalah kemenangan para nabi dan para rasul Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Diampuninya dosa Nabi Adam alaihi salam itu pada tanggal 10 Muharram. Diselamatkannya Nabi Nuh sama 10 Muharram. Diselamatkannya Nabi Ibrahim juga sama 10 Muharram. Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya, para nabi dan para rasul Allah diselamatkannya dan diberikan kemuliaannya pada tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan kalau kita panjang umur, hati kita pada hari ini bisa berniat, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan berpuasa hari esok dengan harapan tetap saja kita beribadah kepada Allah dengan memuliakan hari yang penuh bersejarah, hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan khutbah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, bil khusus juga kepada pribadi khatib dan juga para jamaah. Tetap kita bersemangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sukses di dunia dan juga lebih sukses lagi di alam akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa wafaqana li tibai hadir Rasul alaihi afdhalus salati wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ya Allah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma asrif 'anna wasrif 'anna wadfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh وسيف المختلفة والشدائد والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر أكبر. أستغفر الله لي ولكم. Allahu Akbar.